Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur kami Tuhan kepadamu, di mana atas segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang masih senantiasa Engkau limpahkan kepada kami hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-hambamu yang akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati pikiran dan pendengaran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu serta melaksanakan tentang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Yang menjadi tema kita pada hari ini ialah Allah memulihkan kehidupan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara-saudari akan apa yang dimaksud dengan pemulihan? Pernahkah kita mengalami pemulihan di dalam diri kita? Apakah saudara-saudari yang rasakan ketika pemulihan itu datang kepada kita? Pemulihan adalah suatu perubahan kondisi dari yang buruk menjadi lebih baik, dari yang sengsara menjadi lebih baik. Sebagai contoh nyata dari pemulihan yang kita rasakan pada hari ini adalah ketika COVID-19 datang melanda dunia kita ini. Ketika dunia kita ini diserang oleh virus yang sangat mematikan. Di sini pada saat COVID datang ke dunia ini, sungguh manusia sangat ketar-ketir, baik yang miskin, baik yang kaya. Mereka, kita semua ketar-ketir ketika menghadapi COVID-19. Semua takut, manusia takut ketika COVID-19 datang. Manusia cemas ketika COVID itu datang dan menjadi penghalang untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Sehingga untuk mengatasi itu, pemerintah mengatakan kepada manusia, kepada masyarakatnya untuk menjaga jarak, untuk mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah. Tetapi selama kurang lebih 2,5 tahun negara kita ini, dunia kita ini dilanda oleh COVID-19. Puji Tuhan, kita diberi kekuatan, kita diberi semangat, kita dimampukan Tuhan untuk melewati COVID-19 ini. Puji Tuhan, sekarang COVID-19 ini tidak separah yang dulu lagi. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya berkat Tuhan kepada kita, saudara-saudari. Tuhan tidak membiarkan kita untuk menanggung beban itu, untuk menanggung penderitaan itu. Dia tidak lepas tangan terhadap permasalahan, terhadap penderitaan yang kita rasakan. Tuhan ikut campur tangan untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga Dia memberikan berkat-Nya, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, kita dapat melewatinya. Dan begitu juga saudara-saudari yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mendukakan hati Tuhan, ketika bangsa Israel berkhianat, ketika bangsa Israel memilih untuk menyembah Baal. Padahal bangsa Israel tahu bahwa Tuhan itulah Tuhan satu-satunya. Tetapi mereka memilih untuk mendukakan hati Tuhan, untuk berkhianat dari Tuhan. Karena dosa-dosa bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan menjadi murka kepada mereka, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke pembuangan, yaitu ke Babel.
Tetapi walaupun dengan begitu durhakanya bangsa Israel kepada Tuhan, walaupun begitu tingkah bangsa Israel kepada Tuhan, Tuhan tidak dendam kepada mereka, tetapi Dia mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dia mengeluarkan bangsa Israel dari pembuangan itu bukan karena kebaikan atau karena kemampuan bangsa Israel untuk keluar dari pembuangan itu, tetapi karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bangsa Israel dikeluarkan dari pembuangan itu, saudara-saudari. Sungguh luar biasa perbuatan Tuhan itu kepada bangsa Israel dan kepada kita. Dapat kita rasakan ketika kita mengalami keterpurukan. Tuhan juga campur tangan untuk memulihkan kehidupan kita dari keterpurukan kita. Dari peristiwa COVID dan bangsa Israel ini, kita diberitahukan bahwa Tuhan sanggup mengubah dan memulihkan kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk terus berada di dalam keterpurukan, untuk terus berada dalam belenggu hukuman. Dan kita juga diingatkan Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, saudara-saudari. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi orang yang mau dibentuk, yang mau diubah Tuhan sesuai dengan keinginannya, agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi, agar kita dapat meninggalkan tingkah-tingkah kita yang buruk menjadi lebih baik lagi. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam keterpurukan jika kita mau dibantu Tuhan, jika kita mau membiarkan Tuhan untuk mengubahkan dan memulihkan kehidupan kita. Maka kita akan menjadi seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah pembuangan dan menjadi bebas, yang artinya kita akan pulih kembali. Dan saudara-saudari, itu semua hanya Tuhan yang dapat melakukan. Untuk itu, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama untuk memberikan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk diubah oleh Tuhan. Jangan bebal, jangan keras kepala, agar Tuhan tidak membuat kita seperti bangsa Israel yang dibuang ke pembuangan, melainkan kita mendapat belas kasihan dari Tuhan, pembebasan dari Tuhan. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur kami Tuhan kepada-Mu, di mana segala berkat-Mu dan segala senantiasa Engkau limpahkan kepada kami hingga pada akhir Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu yang selesai mendengarkan firman-Mu, dan Engkau bantu kami, Engkau ajari kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.